Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua MPR RI, Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo, SE, SH, MBA. Yang kami hormati, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang diwakili oleh Bapak Zikro, selaku Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia yang diwakili oleh Bapak Irfan Sukarna, selaku Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Direktur Utama LPPOM MUI Ibu Muti Arintawati, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Ibu Arliana Abu Bakar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Ibu Insinyur Suharini Eliawati MSI, Kepala Dinas PPK UMKM Provinsi DKI Jakarta Ibu Insinyur Elizabeth Raturanto Alo MM, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPKP Provinsi DKI Jakarta Ibu Dr. Hewan Rismiati MSE, Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, Ibu Dr. Hewan Renova Ida Sihaan, MSI, Direksi LPPOM MUI Pusat dan Provinsi seluruh Indonesia, Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta, Bapak Dr. Gigi Haji Deden Edi Sutrisna MM, pelaku usaha RPH, khususnya RPHU Rawat Rate, serta dinas terkait, Direktur dan staf LPPOM MUI seluruh Indonesia yang hadir melalui aplikasi Zoom dan YouTube live streaming, serta rekan-rekan media. Selamat datang di acara closing ceremony Festival Syawal LPPOM MUI 1444 Hijriah. Yang hari ini, Kamis 8 Juni 2023, bertempat di Rumah Potong Hewan Unggas Rawat Rate. Acara ini spesial diselenggarakan oleh LPPOM MUI dan didukung oleh Bank Indonesia, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, dan juga didukung oleh BPJPH. Perkenalkan, saya Dinda Salsabila yang akan membawakan acara pada hari ini. Kepada para hadirin, selanjutnya, sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin, dimohon untuk berdiri.
Kepada para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baiklah, untuk kekhidmatan kita bersama, marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Yusuf Aman MA selaku Sekretaris Umum LPPOM MUI Provinsi DKI Jakarta. Kepadanya kami persilakan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Kami berkumpul di tempat ini RPHU dalam rangka festival Syawal. Anugerahi rahmat-Mu kepada kami. Berikan keberkahan, kesehatan kepada kami. Kau telah beri banyak nikmat kepada kami, utamanya satu tanah air nan sumber kaya alamnya. Laksana untayan permata hijau yang melilit khatulistiwa ini. Karena itu ya Rabb, beri keberkahan kepada kami. Beri kami kesehatan, beri kami kenikmatan, pertautkan hati di antara kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, singkirkan benih-benih konflik di antara kami. Tanamkan kejujuran ke tengah-tengah masyarakat kami. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Perlihatkan kepada kami yang benar itu benar adanya. Beri kami kesanggupan untuk menjalankan amanah kebenaran itu. Perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil adanya. Beri kami kesanggupan untuk menjauhkan kebatilan itu. Ya Allah, taburi selalu kepada kami kebersamaan dalam keberagaman. Beri kami harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah tanamkan kepada kami kesabaran dalam rangka mengelola bangsa, dalam rangka mengelola perekonomian, dalam rangka membina umat. Jaga keutuhan bangsa kami, Ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya jabbar, ya sattar, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Yusuf Aman. Baiklah kepada para hadirin, selanjutnya kita akan masuk ke acara sambutan. Pertama-tama, marilah kita dengarkan laporan sekaligus sambutan dari Direktur LPPOM MUI, Ibu Muti Aryatawati. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo, SESH MBA, Ketua MPR RI, yang kami undang untuk memberikan sambutan. Beliau tidak bisa hadir secara fisik, tapi alhamdulillah mengirimkan video sambutannya. Insya Allah nanti kita akan dengarkan bersama. Yang kami hormati Bapak Zikro yang mewakili Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian kepada Bapak Irfan Soekarno, terima kasih juga atas kehadirannya. Beliau adalah Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Kemudian kita masih menunggu dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, belum hadir. Kemudian yang kami hormati Bu Yaya Risman dari MUI DKI, Bapak dan Ibu sekalian, saya juga mau menyapa juga Ibu Dr. Hewan Renova, ini tuan rumahnya. Beliau adalah Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan. Ini Ibu yang hebat nih sebagai penguasa RPHU.
Pak Soekarna dari BPCPH, terima kasih juga atas kehadirannya. Seluruh direksi LPPOM MUI dan Direktur LPPOM MUI seluruh Indonesia yang ikut menghadiri acara ini secara Zoom. Bapak Ibu sekalian yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu, para rekan media yang juga ikut meliput acara ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Dengan perkenannya juga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka closing ceremony atau acara penutupan kegiatan Festival Syawal LPPOM MUI 1444 Hijriah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang terus menegakkan syariahnya sampai akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu sekalian, perkenankan saya akan menyampaikan laporan kegiatan Festival Syawal LPPOM MUI. Bapak dan Ibu sekalian, Festival Syawal tahun ini adalah tahun ketiga pelaksanaan, di mana ini adalah program LPPOM MUI yang kami laksanakan karena memang sebagai bentuk dari kepedulian LPPOM MUI terhadap UMK yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa jumlah UMK yang ada di Indonesia adalah jutaan gitu, dan dengan adanya regulasi jaminan produk halal, seluruh pelaku usaha punya kewajiban untuk bersertifikat halal atau dinyatakan sebagai produk yang tidak halal begitu. Oleh karena ini menjadi tanggung jawab bersama kita mendukung juga program pemerintah agar memang proses sertifikasi halal bagi UMK ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, LPPOM melahirkan satu program yang disebut dengan Festival Syawal. Pelaksanaan memang di bulan Syawal, tapi molor-molor dikit lah begitu kalau setelah bulan Syawal. Jadi memang intinya di bulan Syawal, dan oleh karena itu dinamakan Festival Syawal. Dan ini dilaksanakan seluruh Indonesia, tidak hanya di LPPOM MUI Pusat. Kegiatannya, bentuk kegiatannya itu yang pertama adalah sosialisasi, ya adalah memberikan kesadaran lah kepada masyarakat umum bahwa memang sertifikasi halal itu penting, dan sertifikasi halal saat ini menjadi hal yang wajib di Indonesia. Kemudian kami juga memberikan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha agar bisa memahami proses sertifikasi halal, sehingga harapan kami tentunya dengan memahami proses ini maka proses sertifikasi halal akan berjalan dengan lebih mudah. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan kemampuan kami memberikan fasilitas sertifikasi gratis kepada pelaku usaha. Jumlahnya tentunya disesuaikan dengan kemampuan LPPOM MUI. Nah, untuk tahun ketiga kali ini dua program yang menjadi program utama kami, yaitu bimbingan teknis dan fasilitasi sertifikasi halal. Nah, untuk tahun ketiga ini fokus kami adalah kepada rumah potong hewan, baik hewan besar maupun hewan unggas, dengan latar belakang karena memang berdasarkan pengalaman kami untuk mensertifikasi UMK, PR paling besar itu adalah sertifikasi dari sumbernya, awalnya dari hulunya, yaitu sertifikasi halal dari daging, ya baik daging sapi, daging kambing maupun juga daging unggas. Nah, ini jadi penting sekali karena begitu satu UMK akan disertifikasi, tentu kita harus menyusur, melakukan proses penelusuran ke hulunya, bahan apa saja yang dipakai. Dan yang menjadi PR besar itu adalah dari kepastian jaminan halal untuk produk-produk daging ini. Karena kalau ini selesai, maka sebetulnya proses sertifikasi UMK akan masuk jalan tol lah begitu ya, mudah karena sudah diselesaikan di hulunya. Oleh karena itu berdasarkan pengalaman kami, maka di tahun ini memang kami mengangkat satu tema, yaitu sertifikasi halal berawal dari hulu ya. Dan ini juga kami lihat dari data yang ada, bahwa berdasarkan data ini adalah hasil survei dari Halal Center IPB bekerja sama dengan KNEKS di tahun lalu. Di tahun 2021 itu dari 1.331 RPH di Indonesia yang terdata, ternyata masih hanya 15% yang sudah bersertifikat halal. Tentunya ini angka yang sangat kecil sekali. Sementara dampak dari sertifikasi halal produk RPH ini terhadap produk hilir penggunanya itu sangat besar sekali. Kalau di sini tidak halal, bagaimana? Bagaimana nanti pengusaha lemper, bagaimana pengusaha sate, bagaimana pengusaha bakso itu bisa mendapat sertifikat halal kalau di hulunya belum ada kepastian jaminan halalnya. Nah, kemudian berdasarkan data BPS di tahun 2022 itu ada data 1.664
1.644 RPH dan TPH yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita bandingkan dengan data sebelumnya untuk survei yang sebelumnya, datanya lebih besar dan ini tentunya semakin besar, tentu semakin kecil kalau kita lihat persentase yang sudah bersertifikat halal. Dan ini adalah data untuk RPH, untuk yang ini adalah RPH belum termasuk unggas. Jadi kalau unggas kita masukkan itu tentu angkanya menjadi lebih besar. Nah, berdasarkan data kami sendiri, ya kami punya data bahwa selama periode 2021 sampai 2023 terdapat 468 RPH yang menjadi klien LPPOM MUI sebagai kami sebagai LPH yang sudah mendapat dengan kategori jasa penyembelihan dan rumah potong hewan yang sudah memperoleh sertifikat halal dari BPJP. Jadi angkanya memang masih sangat kecil kalau kita bandingkan dengan angka yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ini data-data ini yang kemudian menggelitik kami. Ya mudah-mudahan langkah kecil ini bisa kemudian bergema, kemudian mengajak semua pihak begitu untuk lebih memperhatikan yang hulu ini sehingga kemudian pekerjaan kita di hilir akan menjadi lebih mudah. Tentunya kami sangat berterima kasih ya kepada seluruh pihak yang mendukung acara ini. Kami kerjasama dengan Bank Indonesia sudah cukup lama, terima kasih. Mudah-mudahan selanjutnya akan bisa lebih banyak lagi perhatian kita mungkin tetap kepada UMK, tapi mungkin lebih dahulukan kita di hulu. Tentunya BPJPH yang punya program-program yang sebagai aktor utama begitu untuk sertifikasi halal, yang punya program-program yang terkait dengan sertifikasi halal ini. Tentunya kita harapkan ke depan juga kita bergerak lebih awal untuk mengutamakan sertifikasi halal di hulu dan seluruh pihak tentunya baik di DKI karena tahun kali ini kami mengambil posisi DKI dan juga di provinsi-provinsi lain mungkin bisa memberikan perhatian yang lebih dalam kegiatan untuk sertifikasi halal rumah potong hewan ataupun rumah potong unggas. Baik Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya saya sampaikan bagaimana perjalanan Festival Syawal 1444 Hijriah. Jadi bimbingan teknis dan fasilitasi sertifikasi halal yang kami lakukan untuk seluruh Indonesia, untuk BIMTEK itu diikuti 2.282 peserta BIMTEK. Jadi ini pesertanya baik dari pelaku usaha maupun juga ada masyarakat umum, bahkan juga ada dari mahasiswa, dari perguruan tinggi yang ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana sertifikasi halal untuk rumah potong hewan. Ya alhamdulillah animonya cukup besar dan mudah-mudahan ini memberikan dampak kepada lebih lancarnya lagi pelaksanaan sertifikasi halal untuk RPH ke depannya. Kemudian untuk pelaku usaha, jadi LPPOM tahun ini memang hanya baru mampu memberikan 30 sertifikasi halal secara gratis untuk 30 pelaku usaha yang tersebar di Indonesia. Dan untuk DKI ada 4 yang akan kita serahkan secara langsung sertifikatnya pada kesempatan kali ini. Jadi mudah-mudahan untuk saya mau nyolek dikit untuk yang DKI, mudah-mudahan dari BI kantor perwakilan DKI Pak Irfan ya, mudah-mudahan berikutnya ada kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung kegiatan di DKI, kemudian juga di provinsi-provinsi lain. Tentu harapan kami juga selain BI tentunya dinas-dinas terkait kita saling bergandengan tangan bersama-sama untuk bisa menyukseskan program ini. Baik, kemudian ini sedikit dokumentasi, ini ada beberapa dokumentasi kegiatan kami, ada di Bali, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini dokumentasi yang masuk, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, kemudian NTT, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan juga Yogyakarta. Jadi jangkauannya cukup luas seluruh Indonesia. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, apa yang sudah kami kerjakan untuk program Festival Syawal tahun ini. Mudah-mudahan kami terus bisa berkhidmat untuk umat. Di tahun depan kami bisa terus ya berkiprah dalam kerjaan sertifikasi halal dan memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan terbaik bagi umat, memberikan pelayanan yang terbaik juga bagi pelaku usaha sehingga proses sertifikasi halal bisa berjalan dengan mudah, dengan cepat dan tentunya kita harapkan dari semua pihak bisa bekerja sama untuk bisa menyukseskan program pemerintah dalam hal wajib sertifikasi halal yang untuk makanan dan minuman itu akan masa penahapannya akan berakhir di tahun depan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dari seluruh tim yang panitia Festival Syawal tahun ini. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Segala bentuk masukan, saran untuk perbaikan ke depan tentu kami harapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Ibu Muti Artawati atas laporan dan sambutannya terkait closing ceremony Festival Syawal hari ini, yang mana sudah memasuki tahun ketiga ya Bu ya, dan pelaksanaannya berlangsung selama 1 bulan. Oke, baik para hadirin, berikutnya izinkan saya mengundang Direktur Eksekutif Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia yang diwakili oleh Bapak Irfan Soekarna selaku Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Kepada Bapak Irfan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua MPR RI Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo SESH, Direktur Utama LP POM MUI Ibu Muti Arintawati, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Bapak Dr. Muhammad Akil Irham yang diwakili oleh Bapak Zikro, kemudian Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Pemprov DKI Jakarta Ibu Insinyur Suharini Eliawati, Ibu Kepala RPHU Rawaterate Jakarta, Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara closing ceremony Festival Syawal LP POM MUI tahun 2023 yang mengangkat tema Jaminan Halal Dimulai dari Hulu yang berlangsung dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah mengajarkan kita tentang risalah keselamatan dan memberikan ketauladan menjadi insan mulia. Pertama-tama, perkenankan kami menyampaikan permintaan maaf sehubungan tidak dapat hadirnya Bapak Arif Hartawan, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dalam acara yang penting ini, sehubungan beliau adanya tugas yang tidak dapat ditinggalkan. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada LP POM MUI atas penyelenggaraan Festival Syawal ini, karena event ini sangat relevan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional saat ini, khususnya mendorong tersedianya infrastruktur ekosistem industri halal berupa percepatan sertifikasi halal, di mana LP POM MUI secara konsisten membantu MK, khususnya RPH, dengan memfasilitasi sertifikasi halal secara gratis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami dari Bank Indonesia sebagai salah satu otoritas perekonomian di negeri ini cerita sedikit tentang perekonomian. Mencermati adanya perbaikan ekonomi dunia yang berlanjut meski tumbuh melambat di tahun 2023, termasuk di negara-negara muslim anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Namun pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ternyata telah menjadi agenda dalam diskusi di fora internasional, di IMF, di World Bank. Selain pengalaman di berbagai negara di dunia juga menunjukkan ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara dengan muslim, tapi juga negara muslim. Mungkin sebagian Bapak Ibu ketahui, eksportir unggas terbesar di dunia, kemudian daging sapi itu bukan negara muslim, tapi negara-negara muslim, ada Australia, ada New Zealand, ada Brazil, dan mereka juga masuk ke pasar kita. Makanya PR kita bersama ya untuk kita bisa menjadi produsen yang besar di dunia. Namun dalam kancah eksternal global, peringkat Indonesia juga sekarang berada di peringkat utama, seperti peringkat keempat di tahun 2022 dan mengalami peningkatan khusus Islamic Fintech di dunia dari sebelumnya peringkat 4 menjadi peringkat ketiga dunia. Selain itu juga Indonesia saat ini sudah menjadi pemegang saham terbesar ketiga di Indonesia di Islamic Development Bank yang berpusat di Saudi Arabia, yaitu lembaga multi development bank negara-negara muslim. Hal ini menunjukkan peran dan posisi Indonesia dalam kancah eksternal global yang semakin meningkat. Sebelumnya Indonesia mungkin masuk di 10 besar pemegang saham terbesar di Islamic Development Bank. Nomor 1 Saudi Arabia, kedua Iran kalau tidak salah ya. Nah, sekarang yang ketiga itu Indonesia. Jadi lompatan jauh ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin
punya posisi yang signifikan di dunia, di negara-negara muslim. Kemudian berlanjut ke ekonomi domestik ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,03% pada triwulan 1 2023. Tetap kuat ditopang naiknya permintaan domestik dan positifnya kinerja ekspor. Likuiditas perbankan dan perekonomian memadai sehingga intermediasi perbankan dapat terus positif menjaga momentum pemulihan ekonomi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital meningkat didukung oleh sistem pembayaran yang lancar dan handal. Kebetulan BI juga sebagai otoritas sistem pembayaran nasional. Kemudian kinerja sektor unggulan halal value chain juga tetap tumbuh mencapai 4,05% di triwulan 1 2023, di mana sektor makanan, minuman halal, dan pariwisata ramah muslim menjadi kontributor utama pertumbuhan. Memasuki tahun 2023, pemberdayaan ekonomi dan keuangan syariah perlu terus diakselerasi, memanfaatkan momentum mulai meningkatnya mobilitas di dalam negeri, serta kinerja ekspor yang masih kuat menjadikan peluang dalam memenuhi permintaan di dalam dan di luar negeri, selain dapat membantu mengurangi tekanan harga atau inflasi, dan ketersediaan produk halal yang memadai dan didukung tentunya sertifikasi halal, antara lain melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi pesantren. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peran BI dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah selama ini secara konsisten turut berpartisipasi dan berkontribusi di dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah nasional. Peran yang dilakukan BI didasarkan kepada pilar-pilar pengembangan ekonomi keuangan syariah BI yang terdiri dari 3 pilar, di mana untuk tahun 2023 terdiri dari pilar pertama penguatan ekosistem produk halal, pilar 2 penguatan keuangan syariah, dan pilar 3 penguatan halal lifestyle. Selanjutnya berkenaan dengan sertifikasi halal sesuai dengan acara hari ini, itu bagian dari pilar pertama penguatan ekosistem produk halal, di mana BI memiliki strategi utama sebagai berikut. Yang pertama, penguatan suplai produk halal di hulu. Di dalamnya termasuk percepatan sertifikasi halal untuk RPH atau RPHU dan Juleha, serta penyediaan toko bahan baku halal yang terjangkau. Yang kedua, penguatan proses sertifikasi halal. Di dalamnya terdapat penambahan jumlah lembaga terkait proses sertifikasi halal dengan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kehandalan sistem informasi jaminan produk halal. Yang ketiga, penguatan riset aplikatif dan edukasi halal, antara lain berupa peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, pendukung sistem jaminan produk halal seperti halal traceability, kerjasama dengan otoritas terkait dan perguruan tinggi, serta perluasan kampanye dan literasi halal. Beberapa program dan kegiatan yang telah dan akan terus dilakukan oleh BI berkaitan dengan sertifikasi halal, antara lain berupa fasilitasi proses sertifikasi halal di berbagai daerah yang ada kantor perwakilan Bank Indonesia. Seperti pada bulan Mei 2023 kemarin di dalam acara Festival Ekonomi Syariah BI, telah dilakukan peluncuran program di kantor perwakilan wilayah BI di wilayah kawasan Timur Indonesia untuk mendukung tercapainya sertifikasi halal gratis atau sehati kepada lebih dari 1.000 pelaku usaha UMKM. Kemudian program dan kegiatan mendukung adanya halal center di kalangan perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia sebagai lembaga yang dapat membantu proses pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM. Selain itu, dalam merespon berbagai tantangan yang dihadapi pelaku UMKM seperti terkait pemasaran, kapasitas, kualitas produk, dan digitalisasi, BI bersama dengan stakeholder terkait telah mencanangkan berbagai program untuk mengembangkan UMKM. Di antaranya, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia untuk lebih mencintai produk UMKM lokal, Industri Kreatif Syariah Indonesia melalui program bisnis coaching, bisnis matching untuk UMKM makanan minuman halal. Kemudian UMKM Go Digital, BI menyusun satu sistem aplikasi e-financing yang dinamakan SIAPIK untuk pencatatan keuangan pelaku UMKM, serta sarana pembayaran digital untuk memudahkan transaksi UMKM lewat KRIS UMKM. Bank Indonesia juga memandang perlu untuk terus melakukan berbagai program untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah kerjasama dengan berbagai kementerian lembaga. Karena peningkatan literasi ekonomi syariah dapat berjalan seiring kepada perluasan penggunaan produk dan jasa halal yang tentunya mesti bersertifikasi halal. Angka indeks literasi ekonomi syariah yang dilakukan BI pada tahun 2002 sebesar 23,3%.
Walaupun mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar 16,3% di 2019, namun tetap memiliki ruang untuk akselerasi kenaikan indeks literasi ekonomi syariah, mengingat Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan sejalan dengan arahan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan angka indeks literasi ekonomi syariah menjadi 50% pada 2 tahun ke depan. Berbagai program telah dilakukan BI, antara lain mulai Festival Ekonomi Syariah di 3 wilayah, kawasan Timur Indonesia, Sumatera dan Jawa, dan Indonesia Syariah Economic Festival di Jakarta di bulan Oktober. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menyadari peran penting ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pemulihan ekonomi secara inklusif, BI bersama dengan pemangku kepentingan terkait melakukan berbagai program pengembangan ekonomi keuangan syariah yang berkontribusi terhadap bergeraknya ekonomi masyarakat, sehingga dapat membantu mempercepat proses pemulihan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk diantaranya mendorong akselerasi sertifikasi halal. Berbagai program tersebut tentunya hanya bisa dilakukan dan menghasilkan capaian yang lebih baik apabila dilakukan secara sinergi dan kolaborasi disertai inovasi bersama kementerian lembaga, antara lain yang tergabung di dalam Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah dengan ketuanya Pak Presiden dan ketua hariannya Pak Wapres, di mana BI menjadi salah satu anggotanya, maupun berbagai pemangku kepentingan lain seperti pemerintah daerah, dalam hal ini seperti pemerintah DKI ya, dan lembaga seperti LPPOM MUI maupun komunitas penggerak ekonomi syariah. Sebagai penutup, kami mengharapkan dengan berakhirnya Festival Syawal ini tidak berarti langkah dan program mendorong akselerasi sertifikasi halal menjadi terhenti. Namun Festival Syawal ini dapat menjadi inspirasi dan referensi penggerak ke depannya untuk mendorong berbagai program dan kegiatan lain lintas pemangku kepentingan untuk lebih mempercepat terjadinya akselerasi sertifikasi halal bagi para pelaku usaha termasuk RPH. Percepatan sertifikasi halal ini diharapkan dapat berlangsung lancar dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan perkembangan produk dan jasa halal serta ekonomi syariah di Indonesia, maupun mendorong tercapainya visi nasional Indonesia menjadi pusat industri halal terkemuka di dunia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irfan atas sambutannya dan atas program-program Bank Indonesia demi percepatan sertifikasi halal di Indonesia. Selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, Ibu Dr. Hewan Renova Ida Sihaan, MSI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Mohon maaf, Ibu Kepala Dinas sudah di Pulau Gadung sebenarnya. Ya tapi nggak apa-apa, saya mungkin mulai saja, nanti Ibu menyusul juga. Ya. Yang terhormat Ibu Muti Arintawati Dirut LPPOM MUI, Bapak Irfan, perwakilan Direktur Eksekutif Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Bapak Zikro, perwakilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, kemudian Bapak Dr. H. Bambang Susatyo, SE, dalam hal ini Ketua MPR RI, salam hormat yang ada di dalam sudah ada di dalam ya, bentuk video. Yang terhormat Bapak Dr. Gigi Haji Deden, EDSMM, Direktur LPPOM MUI Jakarta. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan
juga dalam keadaan bahagia dalam acara closing ceremony Festival Syawal LPPOM MUI 1444 Hijriah. Juga dalam hal ini dengan tema jaminan halal dimulai dari hulu, dan juga ada acara spesial. Terima kasih sekali nih buat LPPOM MUI dalam rangka penyerahan sertifikat halal untuk beberapa pelaku usaha yang ada di RPHU Petukangan Utara. Mungkin saya sedikit menceritakan tentang RPH di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta konsisten untuk tetap memastikan keamanan pangan, jaminan keamanan pangan yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah penyelenggaraan pengelolaan rumah potong hewan. Dalam hal ini rumah potong hewan unggas. Ada sejarahnya bapak-bapak yang para pelaku usaha ada di sini, yaitu mereka adalah orang-orang yang mau berubah. Tadinya para pelaku usaha ini adalah mereka melakukan usahanya di pemukiman, di pasar, dan sebagainya. Tentunya dengan cara-cara sendiri, tidak di bawah pengawasan, tidak memenuhi sanitasi, hygiene, dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah dengan kemudian kita melakukan pembinaan secara terus-menerus, kemudian bapak-bapak para pelaku usaha sebanyak lebih kurang 25 pelaku usaha dari hutan kayu Matraman kemudian dipindahkan ke sini, direlokasi. Ini adalah RPHU salah satu yang terbesar yang kita bangun, dan di mana di sini para pelaku usahanya benar-benar dari UKM dan orang-orang yang mau berubah. Itu poin pentingnya seperti itu. Nah, kami Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian mengelola sebanyak 6 RPHU tersebar di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Dengan pelaku usahanya ada sebanyak 200 lebih. Kemudian pemotongan unggas atau ayam yang dilakukan setiap hari sebanyak 80.000 sampai 90.000 ekor per hari. Didistribusikan ke seluruh pasar tradisional, bahkan juga ada yang sudah masuk ke retail di Provinsi DKI Jakarta. Nah, dengan kemudian kita terus melakukan pembinaan, kita juga melakukan pembinaan dalam rangka produksi, goalnya itu adalah produksi daging ayam asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Dari dulu juga kami sudah komitmen dengan halalnya. Nah, sekarang dibuktikan dengan adanya penilaian-penilaian dari LPPOM MUI untuk sertifikat halalnya. Ini luar biasa, Ibu. Ini sudah gayung bersambut seperti itu. Kami berharap dari 100 lebih pelaku usaha pemotong ayam, saat ini sudah ada yang bersertifikat halal sebanyak 23 pelaku usaha, yang 4 diantaranya adalah fasilitas dari LPPOM MUI. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada LPPOM MUI. Terima kasih. Kemudian kami berharap setelah nanti penyerahan ini menjadikan semangat buat semua pelaku usaha pemotong ayam yang ada di lingkup RPHU yang kami kelola, yang di 6 lokasi tersebut semuanya halal. Target kami seperti itu, baik pelaku usahanya dengan unit usahanya maupun kawasan RPH-nya. Kita akan usahakan semua bersertifikat halal. Jadi kita sangat mendukung sekali kalau nanti di tahun 2024 wajib halal seperti itu, kita sudah melakukannya seperti itu. Nah, di samping itu juga kami mohon mungkin sponsor dari Bank Indonesia dalam hal ini, karena masih ada sekitar 80 pelaku usaha yang harus mendapatkan sertifikat halal. Ada 19 orang yang sudah mereka secara mandiri melakukannya. Dan sekarang juga sebenarnya kami mendorong mereka yang besar-besar. Kalau pelaku usaha yang besar-besar kami mendorong mereka mandiri. Tetapi ada pelaku usaha UKM tentunya mereka perlu
dibantu atau disponsori. Mungkin itu dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada LPPOM MUI Pusat, juga Jakarta, Bank Indonesia, juga BPJPH yang hadir dan mendukung teman-teman yang ada di RPH ini. Kita sama-sama menciptakan keamanan pangan. Kebetulan Bapak Ibu, kemarin itu adalah Hari Keamanan Pangan Dunia yang kelima. Ini adalah salah satu bentuk hari kita memperingati Hari Keamanan Pangan Dunia. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Renova atas sambutannya sebagai tuan rumah dan apresiasinya terkait Festival Syawal yang dilaksanakan di RPHU, yang termasuk salah satu RPHU terbesar di DKI Jakarta. Berikutnya para hadirin, izinkan kami mengundang Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang diwakili oleh Bapak Zikro, selaku Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH. Kepadanya kami persilakan. Bismillah. Saya tinggi dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau urutannya itu protokolernya pertama kami harus menghormati Ketua MPR yang alhamdulillah berkenan menyampaikan sambutannya melalui video ya Bu. Lalu tentunya tuan rumah Sahibul Hajat, Ibu Muti dan jajarannya, ada Pak Musli ya kan, yang sering ke kantor kami. Ke kantornya dua hal Pak, dalam suasana baik dan suasana kadang-kadang agak-agak nggak enak juga. Tapi itu kan sebagai bentuk dialektika dan koordinasi kami. Terima kasih Bu Muti dan jajaran yang Bu Kadis ya. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf Bu. Silakan. Ya. Ya, terima kasih Bu. Bu Kadis yang kami hormati, tadi juga Bu Kapus ya. Kalau saya nggak salah ingat Bu Kapus ikut di konsorsium lab ya. Iya, konsorsium laboratorium halal dengan kami di 15 laboratorium lain Bu. Alhamdulillah, makasih Bu aktif di pertemuan rutin konsorsium laboratorium halal itu kan, untuk merancang beberapa perkembangan updating di bidang laboratorium halal. Pak Irfan dari Bank Indonesia yang kami hormati, Bapak Ibu LPPOM DKI dan juga beberapa pelaku usaha yang diundang. Saya ingat buat sebelum acara ini ada dulu undangan juga pembukaan ya Bu Uti ya. Pembukaan Bimtek barengan ya. Bimtek ya, dimulainya festival Syawal. Saya pingin benar hadir waktu itu. Sampai dengan hari paginya saya pengen datang, saya lupa ya saya WA-an dengan siapa gitu. Tahu-tahu saya mesti ke DPR gitu kan. Ya nggak bisa, nanti berbahaya kalau nggak datangan. Dan sampai semalam ya kita masih konsinyering dengan Komisi 8 DPR RI sampai semalam terkait anggaran di BPJPH tahun anggaran 2024. Karena kita sama-sama tahu BPJPH ini ya dibilang baru, lumayan baru, dibilang lama ya nggak lama organisasi, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan terkait program kegiatan dengan yang terhormat anggota legislatif, dan itu wajar terkait program kegiatan kami, terkait kendala-kendala di lapangan gitu kan, semua keluar pertanyaan. Jadi walaupun anggarannya paling kecil
di Kementerian Agama, tetapi paling banyak ditanya gitu kan. Karena kalau yang lain-lain kan programnya memang sudah tiap tahun ada. Dirjen Haji sudah ada, Dirjen Pendidikan Islam sudah ada, Dirjen Bebas sudah ada gitu kan. Ini oh iya saya lupa mau nyebut ada Pak Sukandar ini dari tim kami juga salah satu koordinator bidang di BPJPH yang lebih senior dari saya. Jadi Pak Sukandar lebih tahu. Pokoknya kalau berkaitan dengan BPJPH agak unik aja di Kementerian Agama itu, karena kalau istilah Pak Kaban ini barang baru ini katanya gitu kan pada saat Pak Kaban diundang oleh tim media. Bapak Ibu sekalian, undangan pada hari ini BPJPH diminta berbicara tentang topiknya itu pentingnya sertifikasi untuk pelaku UMK. Saya coba mengacu terhadap topik yang di dalam undangan itu. Jadi khusus UMK kita sama-sama tahu dalam ruang lingkup jaminan produk halal di Indonesia ini ada dari awal undang-undang itu disahkan ya, Undang-Undang 33 2014 sampai dengan peraturan pemerintah itu ada yang namanya keberpihakan negara ini kepada UMK. Terlihat klausul-klausul pasal-pasalnya baik di undang-undang maupun di PP itu ada pasal bahkan bab khusus tentang UMK. Nah ini kan menunjukkan memang begitu besarnya perhatian dan keberpihakan negara ini terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Kenapa? Karena mungkin memang jumlahnya banyak. Kedua memang secara ekonomi, secara kondisi real UMK ini harus ada peran negara dalam memberdayakan dalam hal-hal yang diperlukan oleh sebagian besar pelaku usaha di Indonesia. Yang kedua kita sama-sama tahu UMK ini daya tahannya, tadi Bank Indonesia sudah menyampaikan resistensi terhadap goncangan ekonomi itu lebih tahan gitu kan. Sehingga wajar kalau ada keberpihakan dari pemerintah terhadap UMK termasuk dalam hal jaminan produk halal. Nah, sehingga ada klausul di undang-undang itu sertifikasi halal buat usaha mikro dan kecil itu gratis. Nah, cuma ada komanya gitu kan, sesuai dengan kondisi keuangan negara. Nah, artinya apa? Sebenarnya negara itu pingin UMK ini gratis semua sertifikat halalnya, pinginnya gitu loh. Cuman apalah daya kondisi keuangan negaranya tidak bisa menjangkau seluruh UMK yang ada di Indonesia, sehingga nggak titik dia ada komanya, disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Nah, BPJPH sejak 2021 akhir ya mulai merancang bagaimana caranya klausul itu tetap ada, tetapi juga kondisi keuangan negara disesuaikan, sehingga adalah namanya kita sama-sama tahu mekanisme sertifikasi halal self declare khusus UMK. Jadi UMK buat produk-produk tertentu ya itu harus gratis sertifikatnya, dan ini negara hadir untuk membiayainya. Tetapi ternyata juga tidak semua UMK bisa difasilitasi karena apa? Karena ada beberapa situasi kekhasan produknya yang akan menjadi beban negara yang besar ketika itu dibiayai, gitu kan. Sebagai contoh, ketika usahanya itu kompleks sehingga memerlukan pemeriksaan laboratorium, adalah hal yang tidak mungkin semua pemeriksaan laboratorium UMK itu ditanggung oleh negara, gitu kan. Nah, untuk itu makanya ada skema self declare dengan produk-produk tertentu. Perkembangan terakhir Bapak Ibu sekalian, BPJPH dengan target 10 juta produk sertifikat halal di 2024 itu sampai dengan pagi ini sudah lebih dari 1,5 juta produk tersertifikasi. Dan bicara jumlah produk itu didominasi lebih dari 1 jutanya itu adalah produk yang dihasilkan oleh UMK. Nah, artinya memang walaupun sudah dibatasi dengan mekanisme hanya self declare, ternyata memang banyak produk UMK kita ini yang perlu disertifikasi dan itu disambut baik. Lalu kita tahun ini dapat dukungan penganggaran dari Pak Presiden dan Bu Menteri Keuangan sejumlah 1 juta sertifikat halal. Sertifikatnya 1 juta. Produknya tentunya disesuaikan dengan jumlah produk yang ada di pelaku usaha itu. Nah, awalnya
regulasi di kami itu awalnya satu UMK itu hanya satu sertifikat, gitu kan. Tapi ada aspirasi ya yang berkembang dan akhirnya kita sedikit longgarkan, satu UMK itu bisa maksimal 3 sertifikat dengan klausul jenis produknya beda. Karena apa, di lapangan banyak UMK itu tidak hanya satu jenis produk. Misalnya dia jual makanan, dia jual minuman juga. Dia juga jual produk bakery gitu kan. Nah, dan juga produk-produk makanan olahan. Nah, ini kan klasifikasinya beda. Kalau hanya satu dikasih ada unsur kasihan juga, ada unsur untuk menunjang usaha dia, ya kan jadi agak lucu ketika dia punya 3, satu yang dapat sertifikat, 2-nya enggak gitu kan. Tapi kalau mau semua juga, khawatir dana yang 1 juta sertifikat ini hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja. Makanya diambil kebijakan maksimal 3. Di 3 itu masing-masing jenisnya itu bisa maksimal 10. Sehingga maksimal satu pelaku usaha itu 30 produk bisa tersertifikasi untuk satu orang pelaku usaha mikro dan kecil. Begitu ini dikeluarkan kebijakan ini di sekitar Februari Maret, artinya kurang lebih 2-3 bulan melonjak. Sebdikler itu sampai dengan jumlah pendaftaran itu per hari ini sudah 300.000 lebih dari target. Artinya ada penambahan sekitar 250.000 pendaftaran sebelum ada kebijakan itu. Artinya kan ini memang disambut oleh para pelaku UMK. Bapak Ibu sekalian, ada lagi keberpihakan dari negara ini terkait dengan sertifikasi bagi pelaku UMK, yaitu dibentuknya komite fatwa. Komite fatwa yang ditugasi oleh Undang-Undang 6 tahun 2023 untuk memfatwakan semua produk yang masuk kategori skema self declare. Nah, jadi yang tadinya semua itu di Komisi Fatwa MUI dengan adanya Undang-Undang 6 2003 ini terbagi 2, tujuannya untuk percepatan. Bukan berarti ada asumsi seolah-olah Komisi Fatwa MUI itu lambat, tidak juga. Bukan seperti itu, tapi ini untuk mengantisipasi lonjakan permohonan sertifikat yang akan banyak, ya, sehingga diperlu percepatan. Jadi pertimbangannya seperti itu. Ya, walaupun sampai saat ini masih ada beberapa pro and kontra ya, bahkan tidak ada masalah, tetapi itu tujuannya adalah semata-mata untuk mempercepat sertifikasi halal untuk UMK. Dan alhamdulillah semenjak Komite Fatwa itu mulai dibentuk dan bersidang pada tanggal 25 Maret 2023 yang lalu, hariannya itu rata-rata sekitar 4.000 sampai 5.000 sertifikat halal ditetapkan kehalalannya oleh Komite Fatwa. Dan ini juga mempercepat, salah satu faktor mempercepat sertifikat halal buat UMK di Indonesia. Ada beberapa kasus kalau memang di dokumennya lengkap itu nggak nyampe seminggu udah keluar sertifikat halalnya. Ada juga memang yang lebih dari 2 minggu karena memang dokumennya dikembalikan oleh Komite Fatwa karena dianggap tidak lengkap atau dianggap diragukan kehalalannya sehingga perlu pendaftaran ulang. Bahkan ada juga yang ditolak karena udah jelas-jelas menurut Komite Fatwa tidak layak untuk dihalalkan. Nah, itu semua Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan terkait betapa memang keberpihakan terhadap UMK ini perlu diambil alih oleh negara dan diselenggarakan bersama-sama oleh semua komponen bangsa ini. Kaitannya dengan apa yang kita hadiri di lokasi ini, rumah potong hewan, kami amat sangat mengapresiasi upaya dari LPPOM menyelenggarakan kegiatan ini karena apa? Sampai saat ini memang salah satu bottleneck kita terbesar adalah RPH. Kita sama-sama tahu pelaku UMK itu banyak sekali yang menggunakan produk daging, baik daging dari sapi, kerbau atau istilah peternakannya itu hewan ruminansia, maupun daging unggas.
ayam dan keluarga besar unggas lah ya. Nah, ini menjadi bottleneck sampai seolah-olah kita ya penyelenggara jaminan produk halal ini tidak memihak kepada UMK yang menggunakan produk itu, karena nggak bisa itu ikut yang gratis gitu kan, nggak bisa gitu kan, ada klausul. Karena nah itu kan jadi pertanyaan. Kemarin juga anggota Komisi 8 2 orang itu yang nanya ini kalau kayak gini tukang bakso, apalagi kata dia mie ayam, soto ayam, nggak ada dapat nih program gratisnya Bapak, kata dia kan. Ya bingung juga kita jawabnya kan, karena memang regulasinya seperti itu. Bahkan kita juga pengennya dapat semua Pak, cuman kan ini ada aspek-aspek yang nggak semudah itu kita selenggarakan di tingkat lapangan khususnya gitu kan. Nah, jawabannya memang saat ini adalah percepatan, perbanyakan gitu kan RPH maupun RPU maupun kayak di Jakarta ini RPHU gitu kan, untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, itu percepatannya. Alhamdulillah banyak pihak mendukung. Nah, hari ini LPPOM alhamdulillah ada penyerahan ya Bu Muti, kabarnya ada 4 tadi Bu ya, nanti yang akan dicerahkan. Ini 4 itu kan pasti berdampak ke bisa ratusan bahkan mungkin berapa ratus pelaku usaha yang akan terbantu ketika dia ingin mendaftar Sepdikler, bisa nanti Bu. Sepanjang jadi ada klausul baru di perkaban itu, bisa dia ikut Sepdikler sepanjang dagingnya itu diperoleh dari tempat yang punya sertifikat. Nah, sehingga tukang bakso, tukang soto apa yang ngambil dagingnya dari empat pengelola RPH yang dapat hari ini, itu udah bisa ikut Sepdikler nanti. Gitu. Nah, itu harapan kita. Memang satu RPH ataupun RPU yang dapat sertifikat halal ya, itu dampaknya bisa ke puluhan bahkan ratusan pelaku usaha yang tersertifikasi halal secara gratis. Nah, alhamdulillah juga beberapa, karena RPH ini harus mau tidak mau kita harus pahami RPH ini sebagian besar dikelola oleh Pemda, RPH ataupun RPU gitu. Karena apa? Investasi untuk RPH itu kan nggak mungkin diserahkan oleh swasta. Kalaupun ada swastanya yang memang kuat gitu kan. Saya tahu yang punya RPU itu Ciomas ya. Terus Java kalau nggak salah punya juga. Itu memang kuat pemodalannya. Tetapi kalau yang menengah ke bawah saya rasa nggak mungkin. Pasti dia mengandalkan RPH atau RPU milik pemerintah. Karena investasinya besar sehingga perlu kehadiran pemerintah di situ. Nah, oleh karenanya kita pendekatan melalui Kemendagri. Ada himbauan ya, kemarin kami udah ketemu Pak Sekjen Kemendagri juga akan membuat dalam waktu dekat mungkin himbauan kepada kepala daerah yang punya RPH agar segera disertifikasi halal. Nah, sambil nunggu itu kami juga bergerilya ke Pemda Bu. Pak Kandar ini ke Jawa Tengah ya Pak Irwan. Alhamdulillah Wagubnya respon, nah bahkan sudah ada program semua RPH punya Jawa Tengah mau disertifikasi oleh Pak Wagub. Ke Jawa Timur kemarin Pak Kaban ketemu Bu Gubernur juga seperti itu, komitmen. Alhamdulillah banyak Pemda yang berkomitmen untuk mensertifikasi halal RPH maupun RPU-nya. Karena sekali lagi ini sektor hulu yang ketika dia selesai sertifikasi halalnya, maka sektor hilirnya itu dampaknya luas. Multiplier efeknya itu banyak kepada pelaku usaha di wilayahnya masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu sekalian kurang lebih bagaimana gambaran sertifikasi halal buat pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia. Dan oleh karenanya kepada semua pihak kami berterima kasih kepada LPPOM yang berinisiatif kegiatan seperti ini, kepada Pemda DKI dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan. Nah, Bank Indonesia, lupa juga saya menyebutkan tadi, saya kebetulan 3 hari ini komunikasi intensif dengan teman-teman Pemda di Lampung dan di Sumatera Barat. Dan di sana luar biasa, yang saya agak kaget juga, Bank Indonesia-nya aktif terhadap punya program pelaku UMK, mau ngasih data juga. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian kami lagi fokus bukan fokus, maksudnya bukan memilah-milih ya, tetapi kami lagi ingin mendorong 8 provinsi yang pendampingnya aktif
di seluruh Indonesia ini untuk lebih aktif lagi. Caranya gimana? Kita minta data pelaku usaha. Pelaku usaha, kebetulan Kementerian Koperasi UKM itu punya program Satu Data UMK. Satu Data UMK itu ada kurang lebih 9.500.000 lebih UMK terdata by name by address di Kementerian Koperasi, tetapi memang tidak semuanya sesuai dengan skema self declare. Jadi ada juga di situ perbengkelan, ada juga kayak mebel ya segala macam di UMK, namanya UMK kan. Nah kami di koordinasi kemarin, alhamdulillah responnya bagus. Pak Deputi, Pak Asdepnya langsung melakukan rapat Zoom dengan semua kepala dinas yang membidangi koperasi UMKM di 8 provinsi, di kabupaten kotanya diundang, mendorong agar memberikan data pelaku UMK-nya itu kepada pendamping-pendamping produksi halal BPJPH yang disebar di 8 provinsi. Jadi supaya karena yang aktif ini sudah, sekolah bahasa kami sudah jago. Dia itu ketemu pelaku UMK pasti bawaannya mau langsung daftarin aja gitu. Nah ini kita kasih data dari Kementerian Koperasi UKM melalui dinas-dinasnya. Nggak cukup itu juga, kami langsung ke Pemdanya juga gitu kan, Pak Kanda ke Jawa Barat ya kemarin ya, ke Jawa Barat. Jadi udah dari pusatnya kita minta bantuan, mereka langsung ke dinasnya. Tapi yang namanya punya wilayah kan kepala daerah ya Bapak Ibu. Kami sounding juga ke kepala daerahnya, temuin kan Pak Gubernur, Pak Sekda, dinasnya udah diajak rapat sama kementerian. Nah sekarang Bapak selaku atasan langsungnya dihimbau juga Pak, biar kepala dinasnya ngasih data ke kami. Kami hanya minta data pelaku UMK yang asli, maksudnya yang real gitu kan. Nanti begitu data itu dapat, kami kasih ke pendamping. Nah insya Allah jodoh sertifikat halalnya keluar kan gitu. Itu aja sebenarnya, nggak banyak kita minta bantuan. Alhamdulillah responnya bagus juga, karena sekali lagi semua kami meyakini ya, semua stakeholder baik pemerintah maupun komponen bangsa lainnya itu sama-sama ingin agar pelaku UMK ini tersertifikasi produk halalnya gitu kan. Karena kita tidak ingin ketika nanti pelaku UMK ini berhadapan dengan produk-produk luar negeri ya yang sudah bersertifikat halal, dia kalah gitu kan. Itu kita tidak inginkan. Saat ini Pak Kepala Badan di Malaysia sebenarnya kita udah nunda itu kan, ASEAN-nya udah kita tunda-tunda supaya jangan cepet-cepet masuk produknya gitu kan. Cuman kita ditegur juga sama WTO kan, nggak bisa juga kayak gitu. Jadi tetapi di domestik kita percepat sertifikat untuk UMK, di luar negeri kita banyak melakukan negosiasi biar kalaupun masuk produknya itu bukan produk yang bersaing dengan produk UMK. Kita pengennya seperti itu, walaupun tidak semudah itu ya, karena kan namanya dunia usaha juga punya kepentingan, ada hubungan bilateral, ada hubungan multinasional lainnya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita ikhtiarkan selama ini dan khususnya pada hari ini yang diinisiasi oleh LP-POM bisa berdaya guna, berhasil guna, dan tentunya bisa berkah untuk usaha para UMK dan berkah buat ikhtiar kita juga gitu. Karena urusan kerjaan sertifikasi halal ini urusan dunia akhirat ya Bu Mutia gitu kan. Bukan kerja dunianya, kerja dunia akhirat. Dan mudah-mudahan ini semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri, saya mohon maaf pada hal tidak berkenan. Saya mohon ampun kepada Allah seandainya ini menjadi hal yang tidak berguna. Terima kasih. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zikro atas sambutannya dan target pencapaian sertifikasi halal di 2023 yang cukup besar ya Pak ya. Dan harus terus dikejar mengenai wajib halal di 2024. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan permintaan maaf beliau yang tidak dapat hadir secara langsung, marilah kita sama-sama simak video sambutan dari Ketua MPR RI, Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo, SE, SH, MBA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mendukung sekaligus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI atas prakarsa penyelenggaraan kegiatan Festival Syawal 1444 Hijriah bertemakan jaminan halal dimulai dari hulu yang berlangsung pada tanggal 6 hingga 31 Mei 2023 yang lalu. Saya akan senantiasa mengingatkan dan sekaligus mendorong pentingnya sertifikasi halal bagi produk dan bagi rumah pemotongan hewan untuk bersertifikat nomor kontor veteriner atau NKV, dan hal ini akan menjadi bagian dari peran dan tanggung jawab kita semua sebagai upaya bersama untuk memastikan konsumen memperoleh produk dengan kualitas terbaik yang aman, sehat, bersih, higienis, serta memenuhi kewajiban jaminan produk halal di tanah air. Saya meyakini dengan semakin banyaknya RPH yang bersertifikat NKV dan halal akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, utamanya para pelaku usaha mikro dan kecil atau pelaku usaha lainnya yang semakin mudah dalam mendapatkan bahan dasar daging dan hasil jasa sembelih lainnya yang sudah bersertifikat halal. Saya memberikan penghargaan kepada LPPOM MUI yang senantiasa hadir untuk membantu UMKM dan masyarakat luas pengguna produk-produk halal di Indonesia. Semoga LPPOM MUI senantiasa terdepan dalam integritas, inovasi, dan sinergi dalam industri halal nasional dan internasional. Sukses dan jaya selalu LPPOM MUI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bambang Susatyo atas penghargaan kepada LPPOM MUI yang diberikan dan memacu terus untuk semakin berkembang. Bapak Ibu sekalian, kini semakin dekat kita ke puncak acara, yaitu penyerahan sertifikat halal kepada 4 pelaku usaha di RPH Rawat Rate. Namun sebelum itu, mari kita simak penjelasan dan kronologis kepengurusan fasilitasi sertifikat halal yang diperoleh yang akan disampaikan oleh Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta. Kepada Bapak Dr. Gigi Haji Deden Edi Sutrisna MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Padahal nih teman-teman yang baru akan dapat ini Bu, akan dapat sertifikat halal mesti lebih semangat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat tadi Pak Bambang Susatyo yang sudah memberikan sambutannya dalam bentuk tapping. Kemudian yang terhormat pada Ibu Muti, Direktur Utama LPPOM Pusat, dan juga Pak Musli, ini bos saya nih, yang sering kali saya berkonsultasi dengan beliau. Alhamdulillah supportnya luar biasa. Kemudian juga yang terhormat kepada Ketua MUI DKI Jakarta, Buya Risman, beliau sedang keluar. Kemudian Sekretaris Umum, Pak Kiai Aman, yang alhamdulillah beliau berdua ini sangat concern Ibu dengan LPPOM ini, bahkan ngantornya seringkali di LPPOM ya Kiai ya. Jadi Buya dengan ini ada jadwal memang ngantor di LPPOM ya, saking merasa bahwa sertifikat halal ini menjadi penting ya. Kemudian yang terhormat Pak Zikro, alhamdulillah bisa hadir di sini. Salam kenal Pak. Ya, insyaallah nanti sekali-sekali saya berkunjung juga ke Bapak nih Pak. Pak Sukandar juga. Oke, kemudian kepada Pak
Irfan, Pak Irfan, alhamdulillah bisa ketemu Pak Irfan. Saya seringkali berhubungan dengan BI DKI Jakarta. Ya, alhamdulillah sekarang ini juga kami sedang mendapatkan pekerjaan dari BI Jakarta, dan sekarang juga kami sedang meminta dengan sangat kepada BI DKI Jakarta untuk membantu LPH yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan bisa dibantu, Pak. Karena saya sudah ngobrol juga dengan Bu Nova, karena saya kira dari 100 lebih LPH yang di Jakarta, baru 23 ya Bu ya, 23 termasuk yang 4 kita berikan sertifikasi halal gratis dari LPPOM MUI Pusat dan MUI DKI Jakarta. Jadi saya kira ini menjadi penting, karena sebagai informasi juga bahwa di Jakarta ini saat ini kebutuhan daging ayam itu kurang lebih sekitar 1 juta ya Bu ya, 1 juta ekor kebutuhan ayam di Jakarta. Dan kemudian yang baru disuplai oleh RPHU ini adalah baru sekitar 80 sampai 90 ribu ya Bu ya. Jadi baru 10%, Pak. Dan kebetulan memang dari 10% dari 100 LPH yang ada di yang dikelola oleh DKI Jakarta ini baru kurang lebih sekitar 23 tadi ya. Berarti baru 23%-nya ya Bu ya. Ya, jadi saya kira ini menjadi penting, jadi perhatian utama memang bagi kami. Sehingga saya juga seringkali berkeliling ya, termasuk ke Ibu Nova, Ibu Eli juga, Ibu Elinya tadi keluar sebentar. Dengan Bu Eli saya juga sudah ketemu dengan beliau. Kemudian saya kira yang terhormat tadi Bu Eli, kemudian Bu Nova juga, alhamdulillah. Kemudian dari PPK UKM, Bu Frida, ya alhamdulillah bisa hadir ya. Bu Frida juga dengan Bu Aisyah. Ya alhamdulillah kami juga sering berhubungan dengan Bu Frida, Bu Aisyah. Alhamdulillah saya kira kita sedang berusaha, memang sedang melakukan sertifikasi halal untuk para UMKM di DKI Jakarta. Hanya memang salah satu problemnya gitu Bu Frida, agak lambat itu salah satunya karena para UMKM itu sangat sulit untuk mencari daging yang halal. Sehingga akhirnya kami menyarankan pada para UMKM itu mencari daging halal itu di pasar modern. Karena pasar-pasar tradisional baru sedikit. Ya, seperti saya sudah laporkan ke Bu Nova ya, bahwa memang masih sedikit. Karena hulunya tadi para LPH yang ada di Jakarta itu baru sedikit yang tersertifikasi halal. Jadi saya kira ini menjadi PR buat kita semua. Ya insya Allah mudah-mudahan kami sendiri dari Jakarta, LPPOM MUI Jakarta siap untuk melakukan sertifikasi itu. Bahkan saya memang sudah keliling ke beberapa tempat ya, saya kira ke KPKP sudah saya sampaikan, kemudian saya juga sudah ke Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi menjanjikan memang baru tahun depan Pak. Ya kemarin saya sudah sampaikan, padahal nanti tahun depan ya, karena tahun ini masih belum ada anggarannya. Ya jadi untuk LPH khusus Pak Zikro. Jadi saya sudah sampaikan, sudah ketemu juga dengan pihak kementerian dan mudah-mudahan akan membantu juga proses sertifikasi halal untuk LPH yang ada di Jakarta. Kalau di daerah lain mungkin sudah ada, tapi Jakarta memang belum. Tapi saya sudah bicara, sudah ngobrol, sudah diskusi, saya sudah presentasi. Sama dengan presentasi di Bu Eli bulan Juli ya Bu ya, kita ketemu ya Bu ya. Saya sudah ketemu dengan Bu Eli itu sejak bulan Juli tahun lalu ya. Ya saya juga dapat pesan dari Bu Eli juga untuk mencarikan ke beberapa tempat. Akhirnya memang saya keliling. Saya juga dapat tugas juga dari PPK UKM untuk melakukan sosialisasi tentang halal ini ke mal-mal ya Bu Frida ya. Jadi kami juga mendapatkan tugas, kami sudah keliling. Tapi memang salah satunya tadi, karena di mal itu banyak pengusaha-pengusaha yang membutuhkan daging. Nah dagingnya akhirnya mereka kembali lagi ke pasar-pasar modern. Nah itu, jadi ketika kita sampaikan silakan ke pasar modern gitu kan. Miris juga sih sebetulnya karena kami ingin berusaha untuk membangun UMKM, tapi untuk LPH-nya itu UMKM-nya relatif masih sedikit yang tersertifikasi halal. Saya kira ini menjadi tugas. Ya, mudah-mudahan nanti BI juga membantu, Pak. ya karena memang ini saya kira menjadi tugas sama-sama. Baik Ibu Bapak sekalian, saya kira terima kasih juga kepada teman-teman saya yang dokter hewan ya ada di RPH ini, Bu, sangat luar biasa, Bu. Ya, saya dengan Bu Rani, dengan Pak Dodi, dengan Dokter Dodi, dengan Dokter Linda, dengan Dokter Danang ya. Kemarin ketika kita melakukan sertifikasi sampai tengah malam Bu kami di sini didampingin Bu. Ya alhamdulillah semangat sekali teman-teman itu. Ya saya sampai 12:30 di sini ya dengan para UMKM.
Ya, tapi alhamdulillah pada saat itu memang sudah pada hari malam itu juga sudah selesai melakukan sertifikasi terhadap 4 UMKM yang ada di RPH ini. Jadi saya kira terima kasih atas kehadiran pada semua. Alhamdulillah saya kira hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa di sini dan ini merupakan satu kehormatan bagi kami di DKI Jakarta. Alhamdulillah kemarin Bu Muti dan Pak Musin meminta kita ya untuk menugaskan kami malah untuk melakukan sertifikasi terhadap pelaku usaha di RPHU yang ada di Jakarta dan alhamdulillah kita sudah hadir di sini. Kemudian saya juga nanti akan menyampaikan beberapa kronologis ya cerita menarik gitu kan mengenai kegiatan yang ada di sini Bu Eli ya alhamdulillah ya sangat luar biasa ya teman-teman ini ada Pak Hendra ya Pak Hendra, Pak Anggi, Pak Salam, Pak Lomba. Sayang Pak Lomba kemarin nggak hadir ya Pak Lomba ya. Sebenarnya saya auditnya di tempat Bapak waktu itu. Saya memang audit sendiri langsung ya karena pada saat itu. Kemudian juga ya alhamdulillah dari total 24 pelaku usaha yang ada di sini itu baru 4 memang yang tersertifikasi halal. Jadi masih 20 Pak. Masih 20 yang belum tersertifikasi halal. Padahal suplai daging ayam ini ke pasar-pasar tradisional itu sangat banyak dari 6 RPHU yang dikelola oleh Pemda. Jadi saya kira ini menjadi PR juga buat kita ya. Saya sih berusaha saja karena kami di lapangan, kami keliling-keliling saja ketemu dengan banyak orang yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, saya ingin menyampaikan kronologisnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Pak Zirko menyampaikan tidak sampai 10 hari, alhamdulillah Pak kegiatan sertifikasi untuk 4 RPHU yang ada di sini itu adalah kurang lebih sekitar 7 hari selesai Pak. Ya. Jadi 7 hari selesai ya. Jadi mulainya waktu itu tanggal 23. Jadi sebelumnya memang kita sudah berkomunikasi ya. Saya berkomunikasi terutama dengan dengan Ibu Nova. Bu Nova ada kita melakukan sertifikasi ini, akhirnya diskusi dengan Bu Nova. Bu Nova mana nih dari 6 ini? Oh sudah pada di sini saja. Gitu. Akhirnya kami ke sini Bu, ke Terate. Bu monggo silahkan siapa yang akan disertifikasi di awal dulu. Akhirnya terpilih bapak-bapak ini yang 4. Ya alhamdulillah. Kemudian tanggal 23 itu kami kumpulkan akhirnya. Kami kumpulkan dalam grup WA. Ya kemudian kami mintakan data-data. Alhamdulillah Bu sangat luar biasa. Yang berempat ini sangat kooperatif. Saya kira kuncinya kenapa kecepatan dari sertifikasi halal ini terbangun adalah karena kooperatif dari para pelaku usaha. Tanggal 24, 23, 24 sudah selesai Bu data semua. Ya, data sudah selesai semua, dan kami rapihkan. Memang ada masalah yaitu NIB ya. NIB belum punya. Akhirnya kami selesaikan NIB-nya dalam 1 hari. Ya. Jadi tanggal 24, 25 NIB selesai. Ya, NIB sudah selesai, kemudian kita daftar. Jadi memang alhamdulillah kami punya tim di LPPOM MUI DKI Jakarta memang biasa untuk membantu para UMKM. Jadi UMKM juga yang biasanya yang memang belum ada NIB-nya kita bantu. Ya alhamdulillah bisa selesai dalam 1 hari dan ternyata tanggal 30 ya waktu itu tanggal 30 pagi STTD keluar Pak. Pagi STTD keluar tanggal 30 malam kita lakukan langsung audit. Ya, saya sudah janjian sama teman-teman ayo kita audit ya malam-malam. Alhamdulillah saya juga hadir di sini, hadir 4 orang auditor, juga hadir juga dari Komisi Fatwa. Jadi Komisi Fatwa hadir sekarang Pak Murudi, Kay, ya alhamdulillah Kay juga hadir, beliau juga mendampingi kami sampai malam. Karena kalau kami dari LPPOM ya memang sudah SOP-nya begitu, apabila kita hadir ke RPH harus didampingi oleh Komisi Fatwa. Dan kami mendampingi 2 orang Komisi Fatwa, satu lagi adalah Kiai Fuad. Kiai Fuad itu beliau adalah Sekretaris Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta. Ketua dari Komisi Fatwa DKI Jakarta adalah Ustadz Kiai Zulfa. Kiai Zulfa itu adalah ketua dari Komite Halal. Ya, saya sering jumpa dengan beliau, sering ngobrol dengan beliau memang. Sering berdiskusi dengan beliau. Ya, karena memang beliau juga sering hadir di tempat kita. Ya, karena kita punya jadwal pekanan tiap hari Rabu kami ketemu dengan para kiai untuk melakukan sidang fatwa di MUI DKI Jakarta. Kemudian jadi tanggal 30-nya kita lakukan, kemudian tanggal 31-nya langsung kami lakukan sidang fatwa. Karena pada saat itu hari Selasa, jadi malam Rabu, hari Rabunya kita selesaikan malam itu, saya buat tim teman-teman selesaikan, saya bilang karena besok kita ada sidang fatwa. Dan selesai sidang fatwa. Alhamdulillah sorenya ya KH-nya sudah
bisa kita peroleh. Jadi KH-nya sudah, kemudian kita masukkan ke si halal dan tanggal 1 Bapak terima kasih 4-4-nya keluar sertifikat halalnya. jadi cepat sekali nih prosesnya. Jadi menurut kami memang percepatannya bisa dilakukan. Jadi 7 hari bisa dilakukan. Asal pertama adalah memang dari pelaku usahanya kooperatif. Kemudian ketika kita minta data-data segera disampaikan ke kita. Kemudian kalau misalnya kaitan dengan masalah administratif kurang, biasanya kita akan bantu. Jadi alhamdulillah dalam 7 hari ternyata sudah bisa keluar. Dan kami juga punya rekor di tempat kami itu biasanya 15 hari juga ada beberapa yang sudah bisa keluar. Jadi sertifikat halal di kami juga yang reguler juga bisa keluar dalam 15 hari. Jadi kalau pas waktunya, pas misalnya hari Senin selesai, kemudian kita masuk ke fatwa, kemudian fatwa selesai, kemudian kita masuk ke BPJPH. Kadang-kadang BPJPH alhamdulillah juga responnya baik, kemudian juga akhirnya bisa 15 hari. Tapi ada juga yang lebih dari itu karena biasanya masalah-masalah administrasi biasanya. Itu yang jadi menghambat kenapa proses sertifikasi halal ini menjadi agak panjang. Tapi prinsipnya apabila 3 hal tadi bisa kita penuhi, maka sertifikat halal itu akan sangat cepat bisa keluar. Dan kami sudah merasakan itu. Ya. Kemudian jadi saya kira itu. Yang mudah-mudahan saya kira dengan adanya sertifikasi halal ini bisa menjadikan teman-teman terutama dari teman-teman pelaku usaha ini bisa lebih mengembangkan usahanya. Tapi yang jelas kami insya Allah dari LPPOM MUI Jakarta ingin membantu menyelesaikan proses sertifikasi halal dengan mudah, cepat, dan tanpa ribet. Saya kira itu yang menjadi moto kami Pak untuk menyelesaikan karena kami praktis hampir 90% yang kami bantu adalah UMKM. Saya kira itu menjadi target kami untuk membantu teman-teman UMKM yang ada khususnya yang ada di DKI Jakarta ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita saksikan ini adalah proses dari sertifikasi halal yang kami lakukan pada tanggal 30 Mei tahun 2023. Silakan. Ini adalah proses pemeriksaan terhadap hewan oleh Dr. Dodi. Ini Dr. Dodi yang melaksanakannya. Ini adalah proses penimbangan ya terhadap hewan-hewan yang akan dilakukan pemotongan di tempat keranda yang biasa dipakai untuk. Ayam broiler beratnya kurang lebih sekitar 1 kilo. Usianya kurang lebih sekitar 1 bulan atau 1 bulan setengah. Hasil pemotongan barusan yang sudah terkena, pertama trakeanya juga sudah putus, kemudian esofagusnya atau trakea itu jalan nafas, kalau esofagus itu jalan makanan, kemudian di sini di kanan kirinya itu ada namanya arteri karotis, ya, sinistra dan dextra, kemudian di sini juga ada vena jugularis sinistra dan dextra juga sudah terputus. Jadi ini insya Allah sudah sempurna dan ini sudah memenuhi kriteria kehalalan. Ditiriskan selama 3-5 menit untuk memastikan kematiannya. Nah, kemudian baru setelah ini direbus kurang lebih sekitar 1-2 menit. Lakukan perebusan. Di tempatnya Pak Salam ini ya. Nah ini setelah selesai direbus kemudian dilakukan pencabutan bulunya. Nah, sudah selesai. Yang tadi kelihatan darahnya sekarang sudah rapi, sudah bersih. Nah, ini adalah proses untuk pengambilan jeroannya. Ini ayam matinya itu, ayam yang ketahuan mati, sakit dan mati, kemudian dimusnahkan di insinerator ya, Bu ya. Ya. Jadi tidak ada tiren, jadi tidak ada mati kemarin tuh nggak ada kalau di sini. Jadi memang betul-betul sudah rapi, ya, sudah baik.
Nah ini ayam yang matinya dimasukkan dalam insinerator, kemudian nah akhirnya tinggal jadi debu, selesai. Jadi alhamdulillah, jadi memang betul kebijakan pemerintah. Maaf, ini adalah kegiatan sidang fatwa di tempat kami. Jadi biasanya hadir 14 orang sampai 16 orang kiai komisi fatwa yang hadir dalam proses sidang fatwa. Nah, ini si ganteng yang tengah tuh. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Demikian tadi adalah proses ya. Dan insya Allah nanti ketika Bapak Ibu pulang akan membawa ayam halal yang sudah dipotong, yang sudah siapkan oleh panitia ya. Ya alhamdulillah. Tapi kalau bapak-bapak ya nggak dapat, ya. Bapak-bapak dapatnya yang lain. Karena tiap hari lihat ayam ya Pak ya. Tiap hari lihat ayam. Jadi saya kira Bapak Ibu demikian yang kami sampaikan. Alhamdulillah dalam proses ini tidak ada halangan, bahkan kami mendapatkan sangat kemudahan-kemudahan yang insya Allah mudah-mudahan ini menjadi doa buat kita sehingga kita juga bisa melayani para UMKM yang lain dengan kecepatan yang kurang lebih sama. Target kami memang 15 hari Pak, kalau target internal kami seringkali memang 21 hari itu menjadi SOP di tempat kami di LP POM MUID Jakarta, dan mudah-mudahan saya kira dengan demikian pelayanan terhadap teman-teman UMKM dapat kita maksimalkan sehingga mereka bisa menjadi UMKM yang naik kelas. Produknya asalnya produk lokal menjadi regional, yang regional kemudian menjadi nasional, dan mudah-mudahan mereka bisa go internasional. Jadi saya kira ini adalah merupakan salah satu upaya kami. Kami juga dari sisi lainnya, dari satu sisi dari sertifikasi halal ini, mudah-mudahan saya kira ini bisa memberikan makna yang baik buat teman-teman UMKM, khususnya buat teman-teman yang ada di RPH, Rawat Terate, dan RPH lainnya. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deden atas pengantar yang disampaikan. Ternyata ya, Bapak Ibu sekalian tidak butuh waktu lama, kurang dari 7 hari sertifikat halalnya sudah bisa keluar. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ke acara inti, yaitu penyerahan sertifikat halal kepada 4 pelaku usaha. Untuk nama-nama yang saya sebutkan, dipersilakan naik ke atas panggung. Kepada Bapak Hendra Arianto, pemilik usaha UD Sinar Berkah. Bapak Anggi Angkasa, pemilik usaha UD Sinar Angkasa. Bapak Mat Salam, pemilik usaha PD Salam. Dan Bapak Lomba Syahudaya, pemilik Endang Chip. Dan kami undang kepada BPJPH, Bapak Zikro untuk menyerahkan sertifikat halal yang diperoleh. Dan kami undang juga Ibu Muti, Bapak Irfan, dan Ibu Suharini untuk sama-sama mendampingi BPJPH dalam memberikan sertifikat halal. Di sini, Pak. Oh gini. Bapak Zikro boleh memberikan sertifikat halal ke Bapak Hendra. Ya. Iya, boleh ditunjukkan sertifikat halalnya.
Ya Pak, boleh silakan. Bapak Anggi Angkasa, pemilik usaha UD Sinar Angkasa. Selanjutnya Bapak Ahmad Salam. Selanjutnya sesi foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan dipersilakan untuk duduk kembali. Ya. Teruntuk Bapak Hendra, untuk tetap dapat di atas panggung ya Bapak Hendra. Kepada Bapak Hendra, dimohon untuk tetap berada di atas panggung. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Bapak dan Ibu dari MUI, LP POM MUI, Bapak Yai semua, Bapak perwakilan dari Bank Indonesia, Ibu Kadis KPKP, Ibu Renova Ida Siaan selaku Kapus Yankeswanak, Bapak Haji Deden selaku Direktur LP POM MUI DKI Jakarta. Alhamdulillah saya hari ini mohon maaf mengucapkan terima kasih demi Allah
Saya saat malam itu saya merasakan bahwa ada sesuatu, mohon maaf, untuk sertifikat halal ini sulit tergambarkan di kepala saya, ini sulit. Ternyata begitu ini ada, ini sangat cepat dan mudah. Alhamdulillah. Secara pribadi dan saya juga mewakili ketiga rekan saya, kami mengucapkan terima kasih banyak dan juga wabil khusus kepada pihak Bank Indonesia. Mungkin kiranya untuk kawan-kawan kami yang lain yang belum bisa dibantu biar nanti insya Allah untuk produk unggas yang ada di Jakarta nanti juga lebih terjamin kehalalannya sehingga masyarakat bisa merasa tenang. Baik Bapak, itu saja, Ibu itu saja, terima kasih. Mohon maaf bila kami ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hendra dan rekan-rekan pemilik usaha. Alhamdulillah, seluruh prosesi acara hari ini telah kita lalui. Mewakili segenap tim yang bertugas, memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara.